Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat muslim yang ada di seluruh dunia. Nah, kali ini saya dan rekan-rekan saya akan berkunjung ke sebuah museum yang berada di Masjid Al-Jabar. Hah? Memangnya di Masjid Al-Jabar ada museum? Ada loh teman-teman. Mau tahu apa mau tahu aja? Di Masjid Al-Jabar ini teman-teman, ada sebuah museum yang mana museum ini berisikan tentang galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, keren sekali ya di Masjid Al-Jabar. Teman-teman mau tahu apa saja yang ada di dalam galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk ikutin kami dan intip perjalanan kami selama dalam galeri. Let's go! Inilah dia galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana galeri ini dibuat semenarik dan secanggih mungkin, yang tiada lain dan tiada bukan bertujuan untuk mengingatkan masyarakat yang berkunjung ke galeri Rasulullah ini akan sosok panutannya, sosok panutan umat Islam, baginda tercinta penghulu alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di galeri Rasulullah ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah kehidupan Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat itu gelap akan kebenaran, jauh dari kata kebenaran. Mereka mengalami kemerosotan moral, yang mana segala bentuk maksiat seperti minum-minuman keras, judi, seks bebas itu merupakan hal yang biasa. Maka pada zaman kehidupan Jazirah Arab sebelum datangnya Islam ini disebutlah dengan kehidupan jahiliyah. Bagian kedua adalah kehidupan pra-kenabian. Kehidupan ini merupakan kehidupan yang mana sebelum diutus dan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Pada kehidupan pra-kenabian ini ada sebuah peristiwa dicatatkan dalam sejarah. Peristiwa ini adalah peristiwa dihancurkannya Ka'bah oleh Raja Abrahah dan pasukan gajah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk menghancurkan Raja Abrahah dan pasukan gajahnya, Ka'bah pun tidak jadi dihancurkan. Selanjutnya yang ketiga, era kehidupan Mekah. Mekah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disinilah beliau dilahirkan oleh ibundanya tercinta, yakni Siti Aminah. Kota Mekah juga merupakan saksi atas diangkat dan diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Lalu tidak hanya itu, di kota Mekah lah beliau mendapatkan wahyu pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bertepatan di sebuah gua yang berada di kota Mekah ini, yakni Gua Hiro. Pada kehidupan era Mekah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan ajaran Islam. Beliau memulai penyebaran ajaran agama Islam ini dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Sebagian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu masih banyak yang menentang dan tidak mau mengikuti ajaran Islam pada saat itu. Dengan beberapa ancaman itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah yang ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh orang-orang Muslim Mekah. Rasulullah beserta Abu Bakar bersepakat mendirikan sebuah perjanjian dengan berbagai tujuan yang sangat banyak, dan perjanjian tersebut dinamakan dengan Piagam Madinah. Nah teman-teman, di galeri Rasulullah ini juga peristiwa penting Rasulullah SAW yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sini di galeri Rasulullah ini ditayangkan dengan sebuah animasi, sebuah film pendek. Isra dan Mi'raj ini merupakan sebuah perjalanan peristiwa Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang mana terjadi pada malam hari sampai dengan subuh teman-teman.
Saat itu tepat pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratil Muntaha, sampai pada akhirnya beliau sampai kepada langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengemban sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, yakni perintah sholat 5 waktu. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, penyebaran Islam ke seluruh dunia, khususnya ke negara Indonesia dan lebih khususnya lagi ke daerah kita, yaitu daerah Jawa Barat. Islam datang ke Indonesia itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satu di antaranya yaitu faktor perdagangan. Negara-negara timur seperti India, Persia, dan lain-lain sebagainya datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, mereka semua dibalik melaksanakan perdagangannya sambil menyebarkan agama Islam. Lalu selanjutnya ada para wali, yang mana para wali ini berjumlah 9 orang, disebut dengan Wali Songo. Nah, itulah teman-teman isi dari galeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Oh iya teman-teman nih, sebelum kita keluar dari galeri Rasulullah ini, ada sebuah ruangan khusus untuk kita semua, yakni ruangan untuk bertafakur, berenung diri atas apa perjuangan orang-orang yang telah menyebarkan agama Islam, khususnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam dan menuntun umatnya. Nah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam jalan yang lurus, jalan agama Islam yang benar dan lurus. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat bertemu dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, karena kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.